Jangan lupa kasih tema, host. Kasih tema sesuai kitabnya, host. Ya. Ya kan, ini kan namanya Habib Ahmad bin Umar gitu. Nah, jadi ada seorang perempuan. Nah, oleh seorang Habib itu heran gitu kan. Ini perempuan kenapa sih apa namanya itu selalu mengamalkan hadis Jibril gitu kan. Yang mana hadis Jibril itu ini, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil Islam gitu. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, itu hadisnya. Ya. Nah, sehingga si orang ini itu keheran-heranan, ini perempuan kok itu terus gitu kan. Nah, sehingga dia diberitahukanlah oleh seseorang, terus kemudian dia berkata, Allahu daruka ya Ahmad bin Umar, Allah telah memberkahimu ya Habib Ahmad bin Umar. Jita bi Jibril, kau telah mendatangkan malaikat Jibril kepada perempuan ini minas samawat, daripada langit ula yang tinggi itu gitu kan, ila indaha dihil mar'ah al jalisah, kepada perempuan yang sedang berduduk ala rohi, yang sedang menumbuk gandum tersebut gitu. Pantesan wanita itu ketika menumbuk gandum itu sering membaca hadis Jibril, karena perempuan itu berkahmu, karena engkau telah gusur itu malaikat Jibril turun dari langit untuk menemui perempuan tersebut. Jadi artinya karena si wanita ini selalu menyebut ya dalam hadis yang dikatakan hadis dari Rasulullah, telah datang malaikat Jibril, lalu kemudian langsung malaikat Jibril itu menyatakan dengan menyerupai manusia, akhbirni anil Islam, kan begitu itu. Dia selalu menyebutkan seperti itu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil Islam, begitu kan. Lalu kemudian Habib ini memberikan kabar kepada suaminya, apa gimana itu? Bukan, Habib Ahmad ini nggak tahu pacarnya, nggak tahu siapa ya ke perempuan. Pacarnya, nah pacarnya. Jadi, pacarnya siapa namanya perempuan tuh? Kabibah. Ya Habibah, pacarnya Habibah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir, sekarang ini kamu ini, ya, pacar kamu itu habis ini akan datang malaikat Jibril dari langit, kan seperti itu tuh konteksnya. Bukan akan datang, sudah datang. Sudah datang, memberikan kabar, ya kan? Tuh kan, Jita. Engkau telah datang bi Jibril, bersama Jibril. Oh iya, Jita bi Jibril, dia telah datang ya, telah datang bersama Jibril. Subhanallah. Ya Allah, malaikat Jibril, wahai bangsaku, negeriku, Mukibin, lihat matamu itu. Malaikat Jibril dibuat mainan sama mereka. Sepanjang hidup Nabi Muhammad tidak pernah membawa malaikat Jibril untuk berdakwah. Yang ada Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril kan. Ketika Mi'raj dituntun oleh malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini lebih sakti kalau Habib ini. Malaikat Jibril yang sedang diam diri asik-asikan bertasbih di langit digusur. Ayo turun loh. Tuh ada pacar gua tuh. Gitu kan, biar gua antar ngelamar deh, gitu kan. Tariknya itu malaikat Jibril kan. Ya, saya sekarang berpikir begini ya. Apakah malaikat Jibril kita dengan malaikat Jibril dia berbeda? Sehingga dia hampir kami temukan di kitabnya itu selalu
bersama malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibrilnya beda? Coba tolong diperjelas Ruhi. Iya, ini tuh gimana ya? Boleh kita katakan beda. Ya maksudnya malaikat Jibril yang pemberi wahyu itu, bahkan ada lagi yang lebih sadis daripada ini di apa namanya Sarhus Sudur disebutkan bahwa kan Nabi itu ketika mau naik buruk pakai apa coba? Tangganya itu siapa? Tangganya itu Ya, punggungnya Syekh Abdul Qadir Jailani kan? Punggungnya Syekh Abdul ya. Qadir Jailani itu dalam karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kan sebagai tangga ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagai tangga untuk memijak dan Nabi langsung bisa naik buruk. Nah, kalau Habib apa namanya Habib Ahmad Al-Masyhur itu dia naik buruknya itu nggak bisa kan ketinggian, maka malaikat Jibril lah yang menjadi tangganya. Allah. Artinya ketika Abu Bakar bin Salim Mi'raj itu karena yang dinangiki itu punggungnya malaikat Jibril, maka artinya malaikat Jibril itu di bawah telapak kaki Habib, tidak lebih dan tidak kurang. Sungguh luar biasa mereka ini, saudara-saudara. Mana melek mukibin dengan kitab ini. Mereka selalu membenarkan. Di YouTube itu lulusan Darul Lughah. Nah, saya komennya itu bahwa udah debat sama saya kalau masalah mi'rajnya Fakil Muqaddam, saya bilang gitu. Karena dia bilang di YouTube begini, Faku. Loh, saya nggak pernah jumpa itu kalimat bahwa Fakil Muqaddam itu 7 kali, ya terus kemudian 27 kali sampai ke 70 kali. Itu saya nggak mendapatkan. Ini orang-orang mukimat ini mengada-ngada begitu. Saya marah banget sama mereka itu. Padahal konteksnya udah jelas, urijabi ila sijratil muntaha sab'a marrat, ya ta. Wa fi riwayatin ya sab'a wa isrina marrat, ya. Betul. Lailatin wahidatin wa fi riwayah sab'ina marrah. Itu udah jelas kok. Kenapa sih? Dengan kejelasan kayak begini mereka masih membenarkan tuh, ada apa sebenarnya ini? Hah? Ada apa dengan keilmuan ini? Kenapa Yayan Jas masih tanya ada apa? Kita merujuk ke kitab Bughiyatul Murtasyidin. Oh, amaluna. Ya. Amaluhu gimana coba? Inna amala salafina min syadatina min alimba alawi hujjatun. Allah. Apapun perbuatan, apapun amaliyah yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi itu disuruh jadikan hujjah. Jadi nggak usah belajar mengetahui kebenaran atau kemungkaran, mengetahui yang hak atau yang batil. Cukup melihat amal-amal liyah para kaum Ba'alawi. Itulah ajaran Ba'alawi. Makanya muhibin ini nggak tahu kalau ada ibarat, kalau ada data yang menyimpang, ibarat dan data yang menunjukkan keangkuhan leluhurnya kaum Ba'alawi. Di antaranya mengatakan toreko-toreko yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, yang ada di Asia,
itu termasuk toriko syaitoniyah. Itulah keangkuhan mereka. Wajibnya apa iku? Dan ada lagi, karena Syekh Abu Yazid Al-Bustami Kok alon mengkritik. sih? Wow, kok alon wow sing keras tala wow. Gusi urung ngombe kopi ora ono muibin kok. Syekh Abu Yazid Al-Bustami menyindir mereka yang mengaku sebagai keturunan atau dzurriyyah Rasulullah itu adalah syaitan. Dan dalam Majmu' Kalamul Habib Alwi Asyihab mengatakan, jikalau ada orang yang semacam Abu Yazid Al-Bustami 70 orang, itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan debu yang menempel di kakinya Al-Habib Asy'ikh Abdurrahman Asy-Syaqqaf. Yai tahu Asy-Syaqqaf? Asy-Syaqqaf itu Habib Abdurrahman tukang betulin genteng. Tuh payonan-payonan itu katanya. Kalau Al-Haddad itu tukang besi, tukang bikin pacul, bendu, arit, Lah ya, gini wow. Kalaulah memang mereka itu marga-marga mereka ada hubungannya dengan tukang besi, tukang atap, ya. Lalu kemudian Al-Hinduan itu adalah pedang daripada pedangnya Hindia. Itu mereka itu dikatakan alim tuh alim dari mana ya? Ya itu mereka sebetulnya itu marga TKW ya gitu. Jadi ada skill masing-masing. Yang biasa naik di atas genteng bisa membetulin payon-payon itu namanya Asy-Syaqqaf. Yang bisa membetulkan pacul, arit, celurit, asagolo, itu namanya Al-Haddad. Gitu loh Yai maksudnya. Iya. Kok lanjut yang lain. Kok kano jancuke wow. Sadem Yai sesuk. Ya ora wingi ae tepat donga sampean ngomong jancuk balawi. Ya siap. Teman-teman yang di bawah itu oren yang pojok ditekan ya. Tinggal 2 itu, 100 itu biar kuat roomnya. Ya silakan Faku. Ada lagi yang menarik untuk malam ini kita bahas? Ada. Bentar. Terima kasih Dewa. Nah, kalau ini ceritanya begini. Jadi ada seorang habib Oh iya Nabi Hidir. Iya kan? Ro'a kan? Ro'a Dia itu kan ini ya. mendengar di pengajian kan. Bukan ini asli ini. Dia di pengajian. Dia yang kota pas di apa Ro'a pengajian. Firmanam? Hah? Bukan ini Ya, asli kok. ini. Ya kodo. Yakdo. Ya. Jadi ceritanya tuh begini. Habib sedang mendengar pengajian Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan itu sedang ngaji dan menceritakan beberapa cerita terkait banyaknya para perempuan-perempuan pezina gitu kan. Yang kerja di tempat-tempat pelacuran dan mereka itu mempunyai banyak anak dan anaknya itu anak zina semua. Terus Habib ini langsung tertegun gitu kan. Aduh, kan ibu gua juga kerja di klub malam. Jangan-jangan gua ini anak haram gitu kan. Nah, ini ada redaksinya di sini kan. Jadi setelah diceritakan bahwa banyaknya anak haram, si Habib ini itu hatinya itu bergetar, ragu-ragu apakah saya ini juga anak haram apa bagaimana gitu kan. Maka datanglah Nabi Khidir alaihissalam dan menuntun itu tangan si Habib gitu kan. Dan si Habib ini kaget. Ini orang yang menuntun ini apakah ini bapakku, apakah orang ini yang menjinahi ibuku gitu kan.
Oh, kata Nabi Khidir, jangan suudon ente sebentar, gue ajak ente apa namanya untuk mengetahui apa namanya nasab ente. Maka si Habib ini dibawa oleh Nabi Khidir untuk berjumpa dengan Nabi, dan berkatalah Nabi Khidir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada siapa ini, anak ini siapa? Maka Nabi menjawab, dia adalah keturunanku dan ibunya adalah seorang yang soleh, bukan orang Cina. Itu. Sebentar, Faku, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei saudara Ruhi Cenut alias Faku Rokoba, lu itu kalau cerita kitab itu sebutin dulu judul kitabnya apa, pengarangnya siapa, halaman berapa, lu ngetrek aja. Siap, Kiai. Tadkiruna halaman 275. Benar. Ya, Habib Ahmad bin Hasan Sebentar, nama kitabnya apa? Saya tracking langsung ini. Tadkirunas. Bentar.